banyak pelajaran hidup yang aku dapat juga. Jadi kayak mikir apa sih yang aku cari lagi gitu, sedangkan aku udah banyak dapetin hal-hal yang aku inginkan, kayak aku nggak kekurangan meskipun di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah, dan aku juga bisa berbagi sama orang lain gitu tanpa aku expose gitu. Di sini apalagi yang harus aku cari? Ya udah, aku juga pergi juga pakai baju panjang-panjang selagi itu nggak apa ya, menurut aku ya udah sih, daripada ribet masih nganu rambut ini itu, lebih praktis pakai kerudung aja. Tapi udah nggak mau emang bener-bener di dunia entertain karena hujatan banyak? Enggak juga, kalau dunia entertain aku tetap syuting atau apapun, kalau misalnya aku mau aku ambil tetap. Cuman kalau untuk yang terbuka ya aku nggak mau gitu loh. Kan kalau menurut aku nih, kerudung nggak membatasi kita di dunia entertain. Mau kita mau pakai kerudung atau enggak ya udah kayak gitu. Cuman mungkin untuk ini sih kemarin aku lebih fokusnya untuk ke bisnis, karena pengen bener-bener ngembangin bisnis kayak gitu. Karena kita nggak bisa berharap dari dunia entertain aja, Mbak. Mungkin ini cuma kayak batu loncatan dan untuk tempat promosi, karena itu aku tetap pengen di dunia entertain agar dua-duanya bisa berjalan. Bisnis nggak akan bisa jalan tanpa promosi seperti itu. Tapi kalau aku udah di dunia entertain, aku bisa dengan gampangnya promosiin bisnis aku. Fokusnya kemana sih sekarang, Mel? Bisnis. Harus cobain nih kalau pedes. Ikan kuliner, makanan. Kenapa ngambil bisnis kuliner? Karena emang aku suka makan, Mbak. Ini bisa dilihat aku lebih seger daripada sebelumnya, karena memang yang aku promosi makanan terus, dan aku di sini kasih varian yang berbeda. Ikan tuna tapi dia nggak ada tulang, nggak ada kulit, dengan varian yang beda, ada geprek, ada yang sambal-sambalan gitu. Jadi pokoknya kemasannya beda dan nggak amis sama sekali. Bisa dikirim ke luar negeri pun tanpa pengawet kayak gitu. Resep sendiri Nggak sih? Iya, resep sendiri. Kan lagi masih pandemi kan, malah buka bisnis gitu. Alhamdulillah sih bisnis aku meskipun di masa pandemi seperti ini nggak ada kehalang apapun ya, Mbak. Malah lebih rame gitu loh, dalam artian alhamdulillah ada aja. Mungkin karena aku juga ada karyawan gitu, ada orang yang berharap kepada aku. Disitulah titik dimana rezeki akan terus berjalan seperti itu sih. Mel, nama Meldi selalu lekat dengan yang namanya sensasi. masih tetap ingin seperti itu atau merubah image? Mungkin lebih kayak udah cukup ya untuk sensasi, orang juga tahu nama Meldi itu udah cukup gitu. Mungkin aku lebih ke sini kayak ya udah sih, ambil hal yang positif gitu. Hidup ini sekali gitu. Buat apa kita ambil yang pusing-pusing kalau ada yang tenang gitu. Dan aku alhamdulillah ada pasangan yang selalu support gitu. Dan itu emang dua pilihan sih. Kita nggak bisa mendapatkan semuanya bersamaan dengan antara cinta dengan kayak karir yang menjulang tinggi gitu. Di sini aku memilih untuk ya udah kita sama-sama bisa berjalan berduanya, kayak percintaan aku bersyukur alhamdulillah lancar dan bisnisku lancar, jadi kayak gitu aja sih yang aku jalani. Oke, Mel, kali ini Meldi syuting sama Nikita Mirzani, yang mana juga kan Nikita lagi berseteru dengan tante Meldi. Kalian sama-sama pernah bermasalah gitu deh. Gimana sih, Mel? Untuk sama Kak Nikita sendiri sih aku emang juga udah kenal beberapa kali gitu, ketemu gitu ya, tapi nggak kenal dekat gimana gitu. Karena aku di sini juga tipe orang yang aku nggak pernah membatasi aku kenal sama siapapun ketika itu hal baik dan positif. Dan yang aku tahu Kak Nikita seperti apa, dan aku pun nggak menutup kemungkinan aku pernah bermasalah juga dengan Kak Nikita waktu itu. Cuman aku tipe orang yang nggak pernah malu untuk berkata maaf, Kak, sorry ya kalau misalnya waktu itu aku ada salah paham atau salah kata yang menyakitkan. Aku tuh nggak pernah malu, Kak, kayak gitu. Jadi alhamdulillah hubungan aku dengan artis lain atau yang udah pernah bermasalah sama aku baik-baik saja, kayak sama Kak Baby Kumalasari, semua tuh selesai gitu loh. Nah, untuk kalau misalnya ditanyain urusan Kak Niki dengan tante aku kayak gimana, itu urusan Kak Niki dan tante aku. Di sini aku nggak pernah memihak, oh gue memihak ini, cuman untuk saat ini memang saya berteman dengan Kak Niki. Jadi nggak ada kata untuk, oh lu nggak baik kan gini-gini. Kalau dibilang baik kan memang udah nggak ada apa-apa. Itu aja sih. Berarti hubungan dengan tante baik atau tidak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Untuk menjaga semuanya. Lebih baik kita jauh-jauhan ya, Mbak, daripada dekat kita saling menusuk atau saya yang ketusuk gitu. Kalau saya mah sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman semakin kesini ya udah sih, semakin banyak hal yang dilalui juga, mengikuti dengan perjalanan hidup, lebih baik milih diem aja di jauh-jauh. Cara Meldi akhirnya bisa berdiri sendiri, karena awal muncul Meldi kan nggak bisa dipungkiri ya atas kasus tersebut gitu. Ya, kalau saya disuruh memilih, Mbak, kalau misalnya untuk muncul disuruh memilih, lebih baik saya kayak zaman sekarang kan banyak yang goyang-goyang TikTok udah jadi terkenal, terus apalah yang jadi terkenal, atau percintaan. Kalau disuruh memilih seperti itu, cuman ini takdir mau kayak gimana lagi, dan kita nggak bisa pungkiri ya memang takdir itu yang buat saya ada di titik sekarang. Cuman kan kayak bisnis saya pun dulunya dicaci-caci yang nggak enak, ini tuh agak saya benar-benar down gitu loh.
Cuman alhamdulillahnya orang tua saya selalu support saya, karena orang tua saya tahu saya seperti apa, seperti gimana, dan saya punya pasangan yang alhamdulillah selalu support dalam keadaan saya apapun itu. Ada lagi? Tapi dengan berantemnya ini kamu sendiri melihat seperti apa sih? Apakah memang karakter tante kamu memang arogan sama siapapun bisa ribut gitu ya? Ya seenggaknya kan apa yang saya tidak perlu mengatakan lagi dan saya tidak perlu speak up tentang apapun lagi. Yang terjadi memang yang seperti itu dan kalian bisa menilai sendiri. Saya nggak perlu memaksa netizen untuk ini seperti ini loh aslinya gini-gini, enggak. Netizen yang bisa menilai. Gitu sih. Tapi ada rencana mau silaturahmi kan? Aduh terima kasih Nak. Kenapa tuh? Sakit banget kayaknya. Aduh udah, ini susah ya kalau diomongin ya. Omongannya tuh sangat menusuk sampai ke dalam hati guys. Jadi udah lebih baik ya sudahlah gitu. Saya sudah memaafkan juga, tapi saya nggak bisa lupa Pak. Saya juga manusia kali. Kalau misalnya saya disakiti sama orang ya saya udah selesai. Tapi udah deh daripada terulang lagi gitu. Udah lebih baik nggak usah. Jadi sudah berdamai pada saat itu ya sudah hilang Ya saja. sudah hilang saja gitu. Lebih baik. Toh yang penting nih ya, penting menurut saya kedua orang tua saya dan keluarga kakak saya, adik saya seperti itu, saudara kandung saya itu aja sih, dan nenek saya yang tertinggal cuma tinggal nenek saya karena kakak saya udah almarhum ya. Jadi itu aja sih yang penting gitu. Kalau untuk yang lain-lain kayak keluarga yang lain mau dia support atau tidak itu terserah. Karena saya cuma butuh doa orang tua saya itu aja sih. Oke. Tapi siap. dengan Niki ribut dengan Dewi Persik gimana? Kan satu sisi dia tante kamu gitu, satu sisi lain ya kamu juga kenal dengan Niki gitu. Maksudnya jadinya ada rasa yang harus bagaimana nih? Nggak ada tuh, ya itu kan kita kan udah menjalani hidup masing-masing. Ya itu resiko yang harus diterima, kan dia yang suka jadi ribut. Kalau saya mah angkat tangan, bisa dilihat saya menghilang karena apa, memang saya nggak suka ribut sebenarnya gitu loh. Lebih baik saya hidup tenang. Kalau disuruh milih, semua orang tuh pengennya hidup tenang. Ya buat apa kita cari ribut kalau misalnya kita kayak alhamdulillah nih saya apapun itu saya bisa dapetin, kayak misalnya saya pengen apa saya bisa beli dari bisnis gitu, alhamdulillah nggak bisa dipungkirin gitu. Jadi saya nggak butuh untuk cari keributan lagi atau apapun itu gitu. Dan itu juga menguras pikiran gitu. Dihujat juga apa dikira enak, kasarnya begitu. Cuman di sini tetap orang tua dan orang sekitar yang sayang sama saya yang selalu support membuat saya kuat sampai detik ini. Tapi nggak ingin mendoakan tante kamu untuk bisa berubah gitu dengan Doa itu pasti, cuma nggak perlu diucapkan, ya kan? seperti Iya yang memang udah waktunya Mas berhijab. Saya sudah melewati banyak rintangan atau jalan kerikil-kerikil di usia saya meskipun masih muda ya. Jadi kalau bisa secepatnya kenapa harus mengundur-undur lagi gitu, nunggu apa lagi? Toh juga saya banyak rekan-rekan bisnis juga, semakin saya berpakaian yang rapi, yang menurut saya sopan, rekan-rekan bisnis saya juga lebih menghargai saya pastinya gitu dibandingkan saya pakai baju ketat-ketat atau Karena yang mau nikah kurang- apa gimana? Iya. Hah? Enggak, masih jauh mah kalau mau nikah ya masih muda. Tapi Masih dengan tanda muda. pacar. Nggak ada, pacarku nggak pernah menuntut aku untuk pakai kerudung. Mau aku pakai baju seksi yang ngeplak dadanya juga bodo amat, kasarnya begitu ya. Cuman dari akunya sendiri aja yang kayak, aduh nggak enak nih kalau misalnya diajakin ke pacar ketemu rekan atau temennya dia yang mungkin bisa dibilang orang penting atau apa, ya kan nggak enak masa ini pasangannya atau cara ini. Oh kok kayak gini ya, seksi amat udah kayak mau jadi pelakor ya apa sih? sekarang ini lebih milih Kenapa? ke entertain Kamu nikah apa? muda kenapa alasannya? Aku nggak mau buru-buru menikah karena aku nggak mau terjadi penyesalan atau ntar di tengah-tengah jalan ada alasan aja untuk gue mau pengen cerai nih, gue bosan atau apa, nggak mau. Bener-bener aku pengen matengin dulu, siapin mental, karena kalau udah memang waktunya menikah pasti menikah, aku nggak akan nggak menikah. Nggak dunia sekarang misalnya entertain apa sekarang lebih ke bisnis? Ya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Iya kan? Gitu aja sih. Oke. Harus datang loh ya, kalau pembukaan